Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wal malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Puji beserta syukur, mari sama-sama dan sampaikan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Allah yang kami limpahkan rahmat dan nikmat kepada kita yang hanya terhingga. Mungkin punya kita saja berkaya sebagai bena dan dilaut sebagai daun. Tanyo mana mungkin tapi kita boleh nikmat Allah yang kami berikan kepada kita. Maka di berdoa, berdoa, mari terus kita terpuji Allah Subhanahu wa taala kerana kita berasal daripada Allah dan kita membantu akan kembali kepada-Nya. Kemudian pula selawat dan salam mari kita sama-sama sampaikan kepada Nabi dalam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua kita umat manusia dari alam penyembah berhala, penyembah batu, penyembah matahari kepada alam yang menyembah Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan penyembahan tadi bisa mengantarkan tadi bisa hidup bahagia dunia dan bahagia pula hidup di akhirat. Penghormatan Lord kepada tubuh mengisi seluruh DKM masjidnya menanti gure-gurenya dari sini, urus-urus sini, bapak-bapak, baik bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, serta yang sangat kamu banggakan, pemuda dan adik-adik kamu bapak-bapak, yang turut hadir di malam yang mulianya baru Allah yang sangat mulia. Dalam satu firman Allah berfirman, Man amila sholihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibatan wa linajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Nah, mafhum daripada ayat yang membaca tadi juga takul Man amila sholihan, barang siapa yang mengerjakan amal saleh min zakarin aw unsa, baik ulunnya ulun akar maupun ulun inam, wa huwa mu'min, dengan kunci dia adalah orang yang beriman. Jadi Allah menyenangkan bahwa melakukan sesuatu tanpa iman yang mungkin secara dunia ulunnya tidak nilai, tapi secara ukhrawi di akhirat kelak tidak ada nilai di sisi Allah Subhanahu. Walanahyiyanahum hayatan thayyibatan. Sungguh Allah akan memberikan kepada ulunnya kehidupan, hidup yang senang, hidup yang sejahtera, hidup yang bahagia, kehidupan yang baik. Walinajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Dan Allah akan ditambah-tambah kebaikan kepada ulun yang kuno melebihi daripada apa yang dia kerjakan. Sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Udep kitanya menate. Dan babantunya udepnya pasti mati. Siti Aisyah pernah ilmu di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai dijauh di matanya kata sehingga ditanya, Aisyah, akan perlu kamu? Beliau, wahai Rasulullah, belum diminta pakai bata, udah lo, bata orang akhlak. Palingnya Utsman bin Affan pun pernah itu mau diri Rasulullah. Menanti Rasulullah tanya, wahai Utsman, kenapa kau menanti? Wahai Rasulullah, belum tinggal bagaimana itu berdiri menali dirinya dulu dan malam itu bagaimana belum dalam.
Jadi ruang-ruang sama Rasulullahnya dia mau memikirkan mati, memikirkan ulo akhirat itu, ulo pembahasan yang ulo anak orang itu dan yang disuruh baik ayah terhadap ayah dan saudara-saudara kita yang mandu kita yang masih. Yang boleh katanya ulonya sejauh dah pernah terpikir kepada udip pulau kelak. Nyo jawaban di bambannya Pak Bedanya sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah memang dunianya beri kepada siapa saja. Tapi akhirat hanya Allah berikan kepada orang-orang yang Dia cintai. Contoh-contoh manusia yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nyo sampai malamnya saya tak kalah mantannya yang hadir. Malah kadang-kadang yang ada berjalan berfikir macam-macam. Padahal yang itu rahmat, itu kedua ampunan, itu yang lihai jauh daripada api neraka. Maya kitanya rahmat anak tunai, mungkin mentunai ampunan, mungkin mentunai kita jauh daripada api neraka. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Rahmat agama yang Allah berikan kepada kita, mari kita jaga dengan baik. Karena rahmatnya cukup mahal dan cukup tinggi nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Islamnya ke Allah juga kepada kita, tapi kita jaga dengan baik. Karena tanpa Islamnya manusia akan susah, baik dunia maupun akhirat. Pak malam yang berbahagianya belum coba sampaikan tajuk yang ketiga, konsep anak menurut Al-Quran. Yo sangat bangga Pak malamnya, Pak masjidnya anak imam ayahnya jadi imam. Itu adalah suatu contoh pendidikan yang baik. Makanya lo tertarik lomba judul 3 konsep anak menurut Al-Quran. Yang membuat kata surat At-Taghabun ayat 15 Allah berfirman, Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya apa? Harta wa aulad, anak adalah fitnah. Fitnah itu maknanya cobaan yang bermakna lebih jauh. Apabila kita mampu merawat dan mendidiknya dengan baik, maka akan mendatangkan kebahagiaan. Tetapi apabila kita tidak mampu merawat dan mendidiknya dengan baik, tumbuhlah dalam curang. Kita terima tak kalian bro masing-masing di sekeliling bro, ataupun kayu sendiri. Jadi anak itu amanah. Amanah itu harus dijaga, harus dirawat dengan baik. Menyia-nyiakan amanah adalah dosa besar. Yang kedua, surat At-Taghabun ayat 12. Ya ayyuhallazina amanu inna min azwajikum wa auladukum aduwwun lakum fahdharuhum. Hai orang-orang yang beriman, ketahuilah olehmu, istri dan anak-anakmu merupakan musuh bagimu, maka berhati-hatilah kamu terhadap mereka. Kira-kira, istri dan anak merupakan musuh bagimu, berhati-hatilah kamu terhadap mereka. Menyegah Allah juga pastinya. Hanya kampung itu, hanya kampung kau. Kampung aja, beda kampung tanya. Tapi ini apa yang akan lebih itu? Banyak anak yang memusuhi, malah memukul dan membunuh orang tua. Begitu juga ada orang tua yang membunuh anaknya sendiri. Di Aceh cukup dulu.
Pada boleh diikut di benar meriah. Iya, di Korea di nama makat yang pada berada di pada lampang itu dilalu. Itulah istri dan anak merupakan musuh baginya. Maka berhati-hatilah kamu terhadap mereka. Nyun kalau debat surah At-Taghabun mengatakan enggak. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya ada yang merupakan harapan hanya satu-satunya. Tetapi justru yang kita terima berbalik daripada apa yang kita harapkan. Dan konsep anak yang ketiga yaitu dalam surat Al-Furqan ayat 20. Walladzina yaqulu rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Orang-orang mukmin itu berkata, berdoa, ya Allah, jadikanlah istri kami, anak-anak kami, keturunan kami menjadi penentu kami, penyenang mata, penyedap dalam kehidupan, dan mereka menjadi imam bagi orang-orang yang bertakwa. Ketiga konsep anak tersebut sangat ditentukan oleh pendidikan yang kita berikan. Dia kultur Aceh menyebati tatanau kadente padi ditako. Nyebab yang termula kadente bau ditako. Nyebab angklam yang termula mengaji angklam ditako. Begitu pula dengan anak. Makanya berilah pendidikan seutuhnya kepada mereka. Jangan berfikir nyarmo merupakan karena manfaat hati yang lomlo bagi orang yang lomlo. Yang pikirannya itu situ. Tapi yang nomor satu adalah pendidikan. Kata orang, kalau bisa dididik harimau pun jinak. Rimau diputi. Pakatanya anak-anak nak kita beri hai rago. Ini sila guru ngomong hanya rago. Siapa salah? Kullu mauludin yuladu ala fitrah. Fa abawahu yuhawidanihi aw yunasiranihi aw yumajisanihi. Setiap anak yang dilahirkan putih, suci bersih. Kedua orang tuanya lah yang membuat dia jadi gelandangan, yang membuat dia jadi Yahudi, yang membuat dia jadi Nasrani, dan yang membuat dia jadi yang lain-lain. Bapak-bapak dan ibu-ibu sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yoga uroyo yang berbeda itu. Masalah harta mudah, tapi masalah anak manusia yang berkualitas nanti yang lalu dalamnya. Ahli IT banyak, tapi yang punya moral sedikit. Anak yang punya moral adalah anak yang selalu digutuk, dibimbing dan diperhatikan oleh orang tua. Kalau hari ini bapak dan ibu melalaikan tugas-tugas itu, tunggulah malah petaka yang besar menimpa kita sendiri. Allah lebih duluan menurunkan ayat kepada orang tua untuk merawat anak ketimbang menurunkan ayat kepada anak untuk mengabdi kepada kedua orang tua. Bapak-bapak dan ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, belum turun Indrapuri, Indrapuri. Mari kita bangun Indrapuri yang lebih bagus, Indrapuri yang bermartabat. Guna lagi Indrapuri kita mengurangi baik mungkinnya semacam hidup teguh, semakin ke ujung semakin tawar. Mungkin kita baik lagi duit, mungkin ke ujung mungkin tabu. Bermakna itu berkata ilmu mudah mana? Makin tua makin harus beramal, makin roh kebukun menjiju daripada surat Allah Subhanahu wa taala.
Mungkin yang terakhir, mari kita sama-sama terjaga Islam, terjaga maruah kita, karena kita anak peduli, anak terjaga secara bersama-sama. Islam itu semakin maju, semakin relak di hadapan kita. Lun bagi lokal peduli itu perlu kata Indonesia lebih perasaan. Nanti lo terjaga dewasa toto, pura raya takbiran. Hanya kerana kita yang beri nanti pakai maksud sampai mengganggu takbir dan macam-macam. Berkiranya satu hal yang mendidik generasi kita yang kepada arah yang tidak baik. Mungkin yang perlu diberikan guru dalam daya bisa lo sampaikan. Akhirul kalam pada Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.